Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih berkenan memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa beribadah kepadanya dengan lebih baik lagi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW atas segala kerja kerasnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Juga kepada saudara dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sering mendengar ungkapan sedikit-sedikit nanti menjadi bukit. Hal-hal besar tidak selalu lahir dari pekerjaan besar. Hal itu juga mungkin berlaku dalam kehidupan kita. Kita sering menyepelekan hal-hal kecil, padahal hal yang kecil itu juga ada nilainya. Jika perbuatan baik sering dilakukan, maka itu bisa menjadi sebuah bukit yang besar. Dalam Al-Quran disebutkan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Kita juga perlu memperhatikan artian dalam berbuat kebaikan itu sendiri. Dalam Syariah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi dijelaskan, berlomba-lomba dalam menambah amal soleh ini merupakan sesuatu yang disyariatkan dan dianjurkan bagi setiap muslim. Berdasarkan riwayat Abu Dzar radhiyallahu an, pada zaman Rasulullah SAW sempat terjadi persaingan di antara umat Islam dalam melakukan kebaikan. Namun Rasulullah SAW tampak menyikapinya dengan sangat bijak. Diceritakan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin dan sebagian ansar dengan kondisi yang sama merasa bahwa kemampuan untuk melakukan dan memperbanyak kebaikan mereka sangatlah terbatas karena tidak memiliki harta untuk bersedekah. Mereka lalu bertanya kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan jalan keluarnya. Nabi SAW paham betul ambisi dan kerinduan kaumnya itu untuk mencapai derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau lalu mengobati jiwa mereka dengan memperlihatkan begitu luasnya pintu-pintu kebaikan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa terdapat amal-amal lain yang pahalanya sama dengan orang yang bersedekah. Imam Syafi'i juga pernah berkata bahwa ketahuilah, sesungguhnya hidupmu di dunia ini akan sirna. Dindingnya juga akan hilang dan hancur. Maka perbanyaklah perbuatan baik dan jangan terlalu banyak berangan-angan. Semua hal yang kita perbuat di dunia ini akan diperhitungkan di akhirat kelak. Sebagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentu harus mengikutinya dengan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, meski perbuatan sekecil apapun itu. Demikianlah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan terhadap sesama ciptaannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.